Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Sumatera Utara melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, di mana saya sebagai ketua, Karina Nolasinamo, dan anggota Bapak Antonio Sipayung, Bapak Sentosa Ginting, dan Ibu Sulastri Penggabean. Adapun judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan, penerapan teknologi hidroponik dan pasca panen sayuran dalam upaya produksi sayuran yang sehat dan bersih kepada kelompok Ibu IKDI Kebun Helvetia PTPN 2. Mitra pengabdian kepada masyarakat merupakan kelompok IKBI Kebun Helvetia PTPN 2. Tim pengabdian melakukan survei ke lokasi mitra tersebut dengan bertemu Ibu Suwarti Suwitno selaku Ketua IKBI PTPN 2 Kebun Helvetia. Mitra telah melakukan bercocok tanam sayuran dengan media tanah di kebun gizi. Berdasarkan hal tersebut, mitra menginginkan bercocok tanam sayuran secara hidroponik. Tim pengabdian membuat desain rumah kasa dan instalasi hidroponik. Proses pembuatan rumah kasa dimulai dari persiapan lahan, perakitan baja ringan, pengecoran pondasi rumah kasa, pemasangan seng plastik, pemasangan kasa putih. Proses pembuatan instalasi hidroponik dimulai dari perakitan baja ringan, pembuatan lubang pipa, perakitan instalasi listrik, perakitan pipa, perakitan tandon, dan mesin pompa air. Berikut adalah instalasi hidroponik yang telah dirakit. Selanjutnya adalah tahapan budidaya sayuran hidroponik. Yang pertama adalah cara persemaian. Dipotong rokul menjadi ukuran 1x2 cm. Disusun rokul di bak kecambah. Dibasahi rokul dengan air hingga merata. Kasih dulu benihnya. Benih yang bagus itu yang tenggelam. Di kamar adek. Mengapung ini Oh, pintu masuk kamar adek. tidak bagus. Jadi jangan ditanam ke dalam media tanaman super. Ditanam 2 benih di rokul. Ditutup bak kecambah dan disimpan di tempat gelap selama 1 hingga 2 malam atau disebut dengan proses penyungkupan. Dibuka penutup dan disiram benih dengan air nutrisi untuk menjaga kadar airnya. Diletakkan di tempat panas dan dirawat benih kecambah sampai daun muncul 4 helai berkisar 1 minggu. Selanjutnya adalah proses pindah tanam. Bu, kita proses penanaman Bu, flanelnya. Disiapkan netpot yang sudah dipasang potongan flanel untuk membantu akar menyerap air. Dimasukkan bibit yang telah tumbuh ke dalam netpot. Dimasukkan netpot yang sudah diisi ke lubang pipa.
Selanjutnya adalah proses perawatan. Dilakukan pemberian nutrisi mix A dan mix B pada tandon air dengan menggunakan TDS meter yang berkisar 800 hingga 1200 ppm. Air nutrisi tersebut mengalir ke pipa instalasi hidroponik oleh pompa sehingga tidak perlu dilakukan penyiraman secara manual dan tetap memastikan air nutrisi tetap tersedia di dalam tandon air. Selanjutnya adalah proses pemanenan. Diambil tanaman dari netpot dengan cara memutar tanaman dari netpot kemudian ditarik agar tidak putus. Sayuran hidroponik yang dihasilkan lebih sehat dan bersih karena menggunakan media tanam yang bersih dan higienis. Ibu, ini mahasiswa saya mau mendemo bagaimana pasca panen dari sayuran yang telah kita panen untuk dikemas ke dalam kemasan plastik. Jadi Bu Ibu, ini akarnya kita buang ya. Berikut adalah bantuan dari Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara berupa showcase untuk penyimpanan sayuran sehingga dapat memperpanjang masa simpan produk. Ibu bisa sebenarnya menerapkan di rumah. Jadi ketika mau masak sayuran tinggal ambil saja, karena itu sangat mudah sekali kita menanamnya. Kita tidak perlu lagi menyiram-nyiram, karena hanya mengandalkan pompa. Itu memang harus tanggung jawab. Kemudian yang terlalu besar, sehingga kapanpun kita bisa memanen. Memang bisa pada saat pemanenan sayurnya. Kami sudah mencoba menanam sayuran kangkung, bayam, pakcoy, selada, dan sawi manis. Ada 5 jenis sayuran. Sayuran hidroponik yang telah dipanen tersebut dilakukan pengolahan menjadi produk pangan baru, yaitu keripik bayam hijau, kerupuk gabus kangkung, dan martabak mini pakcoy. Mahasiswa melakukan demo pembuatan produk. Yang pertama adalah keripik bayam hijau. Disiapkan alat dan bahan sesuai dengan diagram alirnya. Ini prosedur pembuatan keripik bayam. Jadi saya sudah masukkan 100 gram tepung beras, ditambah 25 gram sama tepung tapioka, setengah sendok teh kuning bubuk sama setengah sendok teh kaldu bubuk. Di sini sudah saya masukkan, tinggal diaduk. Diaduk semua bahan hingga mendapatkan kekentalan yang diinginkan, lalu bahan siap untuk digoreng. Jadi nih ya Bu, bayam yang telah digoreng kita bisa kemas. Jadi nanti di juga dimodali oleh di Kebun Helvetia PTPN 2. Ini kemasannya namanya standing tall.
Selanjutnya adalah pembuatan keripik gabus dari kangkung. Disiapkan alat dan bahan, kemudian bahan tersebut akan direbus. Dilakukan proses penghalusan bahan-bahan dengan kangkung. Dibentuk adonan kangkung yang telah kalis, lalu dimasukkan ke dalam minyak agar tidak menempel satu sama lain. Digoreng adonan dengan api kecil. Selanjutnya dilakukan proses pengemasan pada produk dan diberi label. Selanjutnya adalah proses pembuatan martabak mini sawi. Dipotong sawi dan dicuci hingga bersih. Di blender sawi yang telah dipotong dan ditambahkan air sebanyak 200 ml. Dilakukan penyaringan untuk mendapatkan sarinya. Dimasukkan bahan yaitu telur, gula, dan vanili ke dalam wadah dan diaduk hingga rata. Dimasukkan tepung terigu, tepung tapioka, satu saset susu SKM dan ditambahkan dengan air, dan juga sari sawi. Dilelehkan margarin pada adonan dan diaduk sampai tercampur rata. Ditutup adonan hingga 1 jam. Setelah 1 jam, selanjutnya ditambahkan setengah sendok teh baking powder dan soda kue dengan air. Dimasukkan adonan menggunakan api yang kecil. Ditaburkan gula pasir di atasnya. Setelah matang, diangkat martabak satu persatu. Ditambahkan pemberian topping seperti keju maupun seres. Dilakukan proses pengemasan pada produk dan diberi dengan label. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IKBI PTPN 2 Kebun Helvetia mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Sumatera Utara
atas bantuan rumah kasa dan instalasi hidroponik yang diberikan kepada IKBI PTPN 2 Kebun Helvetia, sehingga menambah pengetahuan ibu-ibu IKBI Kebun Helvetia dalam budidaya sayuran hidroponik. Semoga Universitas Sumatera Utara semakin maju dan